Video kali ini saya akan sharing kamu keuntungan untuk melakukan dropshipping. Jadi kalau pas kamu sekarang merupakan seorang pemula untuk mau coba untuk terjun di bisnis dagang, terutama jualan online, mungkin kamu mau jualan di marketplace, ataupun kamu mau buat bisnis e-commerce, jualan di website sendiri, kamu kalau masih modalnya masih minim, dan juga pengetahuan masih kurang, kamu bisa mulai melalui dropshipping. Karena ini bisa dibilang tuh salah satu bisnis yang minim banget modalnya, dan juga resikonya sangat kecil. Karena apa? Kalau kamu sekarang bisnis dagang nih, kamu kemungkinan besar mungkin membutuhkan nyetok produk, bagian packing, dan operasional lainnya. Kalau untuk di bagian dropshipping ini, kita lebih fokus untuk tujuannya adalah mencari survei produk, riset pasar, dan juga di bagian marketingnya. Kalau bagian operasional seperti distribusinya, dari pemasukan barang hingga keluar barang, yaitu adalah proses untuk pengelolaan karyawan, packingnya, quality control produknya, bagian packing, dan penataan tata letak inventory, itu kamu tidak perlu lewatin itu. Karena udah diurusin oleh supplier kamu. Itulah keuntungannya untuk melakukan dropshipping ya. Jadi itu bisa dibilang tuh, modal yang perlu kamu butuh adalah, tentunya tuh, modal untuk bisa melakukan browsing, tetap pasti biaya kuota aja, lalu kamu harus siapkan biaya untuk melakukan iklan di marketplace, ataupun kamu sekarang mau mulai untuk melakukan iklan dari social media ads, Facebook ads, Instagram ads, dan lainnya. Dan juga kamu harus selalu untuk update ilmu dan sering belajar terus. Karena info yang kita dapatkan ini sering terus berubah-ubah, jadi kita harus pun ikutan perkembangan. Jadi kalau untuk dari dropship, ada dua macam. Pertama adalah dari dropship otomatis, resi otomatis, dan juga kita bisa dropship manual. Kebanyakan orang tuh melalui otomatis. Jadi biasanya kamu bisa cari dari platform supplier punya. Biasa rata-rata sekarang yang terkenal kok di bagian dropshipping, itu adalah di bagian platform supplier Jakarta Notebook. Jadi platform supplier, mereka berkumpul di sana, dan mereka itu terintegrasi untuk melakukan dropshipping. Jadi kamu bisa daftar di bagian Jakmall sana, dan kamu daftar sebagai member afiliasi untuk dapat biaya transaksi yang lebih murah. Kedua adalah, kamu bisa join juga mungkin platform supplier lain, yang sekarang ada banyak sih. Mungkin salah satu itu punya Rico Huang juga, yang dropship aja. Dan ada banyak lain lah, yang bisa kalian coba pergi lihat. Dus-dusan aja juga ada. Dan selanjutnya adalah di bagian dropship manual. Saya pernah melakukan singkat aja sih, kalau dropship manual sama dropship otomatis. Saya pernah coba-coba, mungkin sekitar hampir 2 tahun lalu. Kalau dari otomatis, saya melakukan dari supplier Shopee dan jual di marketplace Shopee aja sih. Kalau manual, saya kayak gini. Jadi saya pergi kontak sama supplier-supplier dari marketplace nih, yang mereka mendukung resi manual. Karena apa? Saya kebanyakan kok resi manual, jadi saya jualnya di Facebook Marketplace. Yang saya target itu adalah orang-orang lokal di kota saya sini. Dan saya jual sebelumnya tuh di kota Batam. Jadi, kok di resi manual ini, saya pertama kontak suppliernya yang di kota Batam ini, yang mendukung resi manual, saya akan chatting ke mereka produknya. Saya ambil produk mereka, fotonya, dan melakukan postingan, maksimalkan konten produk, dan dilakukan iklan di bagian Facebook Marketplace sana, dan akhirnya udah terjual nih produknya. Saya akan pergi cari lagi namanya kurir manual. Kalau kurir manual yang aku ingat aku pakai sebelumnya itu namanya kurir Banba. Jadi dia mendukung untuk dropshipping manual punya. Dan mereka mendukung COD juga. Jadi sistemnya seingatku adalah, saya kasih format sendiri saya buat, nama, alamat, nomor HP, biaya, dan harga barangnya. Lalu saya minta suppliernya siapkan produknya dan dikirim. Lalu keuntungan nanti akan diterima oleh kurirnya dulu. Habis itu setelah itu, kurir akan pergi transfer ke supplier. Jadi keuntungan saya akan melakukan rekapan keuntungan saya sama supplier yang A ini berapa, kemudian per minggu saya akan bahas sama dia untuk bisa transfer keuntungannya ke aku. Itu adalah untuk sistem dropship tipe manual. Kalian mungkin bisa coba testing kedua metode ini, yaitu adalah resi otomatis yang langsung integrasi gitu, langsung melalui supplier platform macam Jakarta Notebook, Dosusan, sama dropship aja, ataupun dari Shopee langsung. Atau kamu bisa coba dari manual gitu, seperti saya sebelumnya. Ini hanya sekilas tips singkat dari saya. Bila kamu suka dengan video saya, teman-teman, saya mau minta bantu kamu untuk like video ini dan juga subscribe ke channel saya. Terima kasih.